Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang masalah iblis. Ingat, iblis itu tidak bodoh. Iblis itu alim. Iblis itu pandai. Iblis itu bahkan ahli Al-Quran. Bahkan iblis itu ahli ilmu. Akan tetapi iblis tidak menjadi kekasih Allah. Mengapa iblis tidak menjadi kekasih Allah? Karena iblis di dalam hatinya ada satu perkataan, aku lebih baik daripada kamu. Makanya dalam Al-Quran ada salah satu ayat yang mengatakan ana khairu minhu. Itulah perkataan iblis, aku lebih baik dari kamu. Ini saya sampaikan agar kita bisa memetik hikmah dari kajian ini sehingga kita diselamatkan dari kesombongan. Siapapun diri kita, apapun kondisi kita, ayo kita jaga. Jangan sampai kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita ahli zikir, jangan merasa zikir kita menjadikan kita orang yang sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Nah, kita ahli ibadah, jangan sampai karena kita diberi kelebihan oleh Allah menjadi orang yang ahli ibadah, lalu kita sombong, menghina orang lain yang tidak beribadah. Kita ahli sedekah, alhamdulillah Allah mengizinkan kita menjadi orang yang ahli sedekah, orang dermawan. Tapi ingat, jangan menjadi sebab kedermawanan kita, ahlinya kita bersedekah dengan orang lain, menjadi kita sombong sehingga kita menghina kepada orang yang tidak mau bersedekah. Sehingga kalau kita bisa melakukan itu, kita akan dijadikan orang yang selamat dan amal kita bisa benar-benar sampai di akhirat, sehingga menjadi sababiyah amal menjadi penolong kita, karena kita tidak menjadi orang yang sombong disebabkan karena amal perbuatan kita. Semoga kita bisa mengambil poinnya sehingga kita di saat mampu mengambil poin dari agar kita tidak sombong. Ayo kita muhasabah, apapun yang kita lakukan, apapun amalan yang kita lakukan, apapun ibadah yang kita lakukan, itu kita kerjakan semata-mata tidak karena popularitas, tidak karena manusia, tidak karena makhluk, tapi semua karena Allah. Secara hakikat amaliyah yang karena Allah, yaitu amal yang semata-mata memang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di saat amal itu diberikan kepada Allah, maka amal itu akan diterima Allah. Di saat amal itu sudah diterima Allah, itu akan menjadi simpanan kita nanti di akhirat. Di saat kita nanti mengalami kondisi perjalanan hidup mati, lalu kemudian dibangunkan lagi, kemudian mengalami alam hisab, alam mizan, dipertemukan dengan Allah, maka pada saat itu kita akan tahu amal kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Kalau amal itu diterima oleh Allah, maka amal itu nanti di saat Allah bertemu dengan kita ataupun kita bertemu dengan Allah, maka Allah akan berkata, wahai hambaku, ini amalmu yang pernah kau berikan kepadaku, ini aku kembalikan. Inilah poin yang kita idam-idamkan, inilah poin yang kita inginkan. Amal kita bisa diterima di sisi Allah, sehingga nanti di akhirat dikembalikan kepada kita dan kita menjadi golongan orang yang selamat. Dan itu semua bisa terjadi di saat kita beramal. Kita tidak pernah sombong, kita tidak pernah mengakui inilah amalku, inilah ibadahku, inilah kebaikanku. Kalau kita seperti itu, maka sama halnya itu merampas amal yang sudah diberikan kepada Allah. Kalau amal yang sudah diberikan kepada Allah itu sampai dirampas atau diambil oleh yang merasa melakukan amal, maka amal itu nanti di akhirat tidak akan bisa ditemukan. Karena nanti di saat di akhirat bertemu dengan Allah, Allah akan berkata, amalmu sudah kamu ambil sewaktu di dunia, maka kamu tidak punya amal yang harus dibalas di akhirat, akan menjadi orang yang rugi. Semoga kita semua bisa terhindar dari semua itu, sehingga kita bisa menjadi golongan orang yang selamat seperti selamatnya para nabi, para rasul, dan termasuk kekasih Allah. Ingat,
Ayo kita jangan sampai menjadi orang yang sombong seperti iblis. Iblis bukan berarti tidak tahu kalau Allah itu Tuhan. Iblis tahu Allah itu Tuhan, Allah itu Sang Maha Pencipta. Tapi apa yang menjadi penyebab iblis tidak diterima oleh Allah? Apa yang menjadi penyebab iblis dilaknat Allah? Apa yang menjadi iblis sampai menjadi adullah, musuhnya Allah? Itu semua karena kesombongan iblis. Semoga kita tidak menjadi orang yang sombong, sehingga kita termasuk menjadi golongannya para nabi, menjadi golongannya para rasul, termasuk menjadi golongannya para wali-walinya Allah. Senantiasa senang melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, melakukan amal ibadah, akan tetapi selalu menjaga hati agar tidak merasa lebih baik dari orang lain. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.